Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan mempelajari muara ucapan Allah Subhanahu wa taala, karena setiap perkataan tidaklah kecuali memiliki maksud apa yang dikatakan. Tentunya kita akan memahaminya supaya terjadi dialog dengan apa yang kita baca. Baik, kita awali dengan surat An-Naba. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Amma yatasaalun 'anin naba'il 'adzim alladzi hum fihi mukhtalifun." Dahulu Allah berkata kepada Rasulullah, ada orang Quraisy saling bertanya mereka tentang apa? Kebangkitan. Mereka berselisih terhadapnya. Berarti ayat 1-3 adalah keraguan orang Quraisy terhadap kebenaran kebangkitan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Kalla," sebagai bantahan, "sekali-kali tidak, saya alamun, mereka akan mengetahui." Kemudian diulangi sebagai kalimat penegasan. Summa, kemudian, "Kalla," sekali-kali tidak, wahai orang Quraisy, saya alamun, mereka akan mengetahui. Kapan ini terjadi? Allah Subhanahu wa taala di awal surat An-Nazi'at, "Wan nazi'ati gharqa." Maka awal surat An-Nazi'at sebagai jawaban dari ancaman orang Quraisy. Dia akan didatangi pencabut nyawa, malaikat dengan tumis ketika nazar. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan perkataannya di ayat 6-16 tentang penciptaan alam semesta, menunjukkan sifat filiahnya, perbuatannya, mengatakan, "Alam naj'alil arda mihada." Orang Quraisy diajak berpikir terhadap perbuatan penciptaannya. Bukankah kami telah menghamparkan bumi, kemudian dan gunung sebagai pasar, wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja, menciptakan kalian berpasang-pasangan, wa ja'alna naumakum subata, dan menjadikan tidurmu untuk istirahat, wa ja'alna al-laila libasa, dan malam sebagai waktu istirahat, wa ja'alna an-nahara ma'asha, dan siang untuk waktu bekerja, wa banayna fawqakum sab'an sidada, dan Allah membangun di atas kalian 7 langit yang kokoh, wa ja'alna sirajan wahaja, dan menjadikan matahari bersinar benderang, wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja, dan menurunkan hujan yang curah, linukhrija bihi habban wa nabata, dengan hujan tersebut keluarlah biji-bijian dan tumbuhan, wa jannatin alfafa, dan kebun yang rindang. Maka ayat 6-16 menunjukkan penciptaan alam semesta, menunjukkan kebenaran kebangkitan, menjadi bantahan pula terhadap orang Quraisy yang ragu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan di ayat 17 sampai ayat 20, ini menjelaskan tentang hakikat kiamat. Inna yaumal fasli kana miqata, sesungguhnya hari kiamat kana dahulu, miqata sudah ditentukan waktunya. Sebagaimana kita pula dahulu sudah Allah tentukan ajalnya, maka ada manusia mati, sejatinya kiamat pun pasti terjadi. Yauma yunfakhu fis-suri fatatuna afwaja, ditiuplah sangkakala, maka manusia berbondong-bondong akan bangkit. Wa futihatis sama'u fakanat abwaba, dan terbukalah pintu, dan langit memiliki pintu. Wasuyaratil jibalu fakanat saraba, dan gunung sebagai berjalan seperti fata morgana. Maksudnya adalah gunung berjalan seperti awan, terlihat dari jauh seakan-akan gunung, ternyata dilihat dengan dekat adalah debu yang berhamburan. Kemudian acap sekali ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang hakikat kiamat, sering diiringi dengan surga dan neraka setelahnya. Dan ini terjadi kebanyakan adalah di surat-surat Makkiyah
dikarenakan yang diajak bicara adalah kebanyakan orang Quraisy, sehingga Allah Subhanahu wa taala memberitakan tentang kiamat untuk agar mereka takut dan memberitahukan tentang surga bagi yang taat agar mereka mukmin dan memberikan motivasi kenikmatan surga. Inna jahannama kanat mirsada. Sesungguhnya neraka jahanam memiliki tempat pengintai. Litaghina ma'aba, bagi orang yang melampaui batas. Siapa itu mereka? Jawaban pula bagi orang Quraisy yang ragu terhadap kebangkitan. Labisina fiha ahqaba, mereka kekal di dalamnya. La yadukuna fiha bardan wala syaraba, tidaklah mereka merasakan dingin dan syaraba minuman, illa hamima wa ghassaqa, kecuali minuman yang panas dan hangat. Jazaa'an wifaqa, sebagai imbalan. Karena apa? Innahum kanu la yarjuna hisaba, dulu mereka tidak berharap tentang hari pembalasan, hisab. Wa kadzabu bi ayatina kidzaba, dan mendustakan ayat-ayat Allah dengan sedusta-dustanya waktu dunia. Wa kulla syai'in ahsaynahu kitaba, sedangkan setiap amalan Allah sudah tulis, baik yang terkecil dan terbesar. Fadhuku, maka Allah katakan nanti di neraka kepada mereka, rasakan, walan nazidakum illa adza, dan tidaklah akan bertambah di neraka kecuali azab saja. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan setelahnya tentang surga. Innal muttaqina mafaza, sesungguhnya orang yang taat adalah menang masuk surga. Hadaiqa, banyak kebun-kebun, wa anaba, dan anggur, wa kawa'iba atraba, bidadari yang sebaya yang masih muda, wa ka'san dihaqa, kelas minuman yang selalu penuh. La yasma'una fiha lagwan wala kidzaba, mereka semua tidak mendengar di dalam surga itu perkataan yang sia-sia dan dusta. Jazaa'an min rabbika ata'an hisaba, sebagai imbalan dari Allah yang tidak terputus. Inilah ayat 31 sampai dengan ayat 36 menjelaskan tentang hak kenikmatan surga dan amalan yang menyebabkan masuk surga dan kenikmatannya. Kemudian Allah SWT menjelaskan hakikat kiamat kembali. Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma ar-Rahman, Allah pencipta, pemilik 7 langit dan bumi, dan di antara keduanya sifatnya Allah Ar-Rahman. La yamlikuna minhu hitaba, tidak ada yang memiliki, yang berhak untuk berkata. Yauma yakumur ruh wal malaikatu saffa, dan pada waktu itu malaikat Jibril dan malaikat yang lainnya bersaf-saf. La yatakallamuna illa man adina lahu rahman, tidak ada mereka semua yang berbicara kecuali izin Allah Subhanahu wa taala. Wa qala sawaba, dan perkataan waktu itu adalah benar. Dzalika yaumul haqq, itu hari benar pasti terjadi, hak. Faman syaa'a attakhadha ila rabbih sabila, bagi siapa yang hendak mengambil jalan Rabb-nya kembali, alias untuk orang Quraisy hendaknya bertaubat. Inna andarnakum adzaban qariba, sesungguhnya kami telah memberikan peringatan kepada kalian, hai orang Quraisy, adzaban qariba, azab yang pasti terjadi. Yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah, di waktu itu, di hari kiamat itu nanti, semua manusia akan dilihatkan apa yang ia amalkan dari kedua tangannya. Ayat ini menyebutkan kedua tangannya, menunjukkan arti khusus, namun memiliki makna keumuman, semua anggota badan. Wa yaqulul kafir, dan berkatalah kafir Quraisy yang tidak percaya kebangkitan, ya laitani kuntu turaba, duhai kiranya aku di dunia menjadi tanah saja, karena setelah melihat azabnya. Inilah korelasi akhir ayat dengan awal ayat, kembali kepada kafir yang tidak percaya tentang kebangkitan. Nah, maka menjadi nasihat bagi siapapun yang tidak percaya tentang kebangkitan hari kiamat, maka akan bertemu orang-orang kafir Quraisy yang tidak iman di zaman Rasulullah SAW di neraka.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.